Baik, di sini saya bersama Arif Sugianto akan melakukan podcast tentang krisis ekonomi yang terjadi di Raja Ampat. Raja Ampat. Oke. Kamu tahu nggak sih di Raja Ampat tuh ada apa itu? Ada apa itu? Nah, ini kan sebelum kita ke apa yang terjadi di sana tuh aku bakal jelasin apa itu Raja Ampat. Raja Ampat adalah seperti pulau kayak di Papua Barat Daya gitu loh di Indonesia yang terdiri lebih dari sekitar 1.500 pulau loh. Dan pulau utama itu kayak ada dengan pulau nama utama itu ada Waigo, Batanata, Salawati, dan Miscol. Wilayah ini juga dikenal dengan keanekaragaman hayati laut yang tertinggi di dunia dengan lebih dari sekitar 1.400 spesies lah bisa dibilang ya, seperti kayak jenis ikana dan 550 jenis terumbu karang yang ada di sana, yang keindahannya membuat Raja Ampat dijuluki sebagai the last paradise of earth gitu loh. Nah kan, nah bagaimana menurutmu? Menurutku sih Raja Ampat tuh tempat yang spektakuler ya, apalagi dia memiliki 1.800 pulau tadi ya, Iya, atau 1.000 berapa? 1.500 1.500 1.500 pulau. ya. Tapi aku juga bingung sih, kenapa dinamain dari Raja Ampat. Awalnya aku bingung, tapi pas mendengar penjelasanmu aku tahu. Raja Ampat berarti empat raja, betul kan? Yang Iya, diambil dari empat pulau terbesarnya, iya benar. yaitu apa? 4 pulau. Wigo, Wego, Weigeo, Batanata, Batanta, sama Salawati. Salawasi dan Misol. Ya, benar sekali. Oke, oke. Kita lanjut lagi ke, kan kamu tahu kan ada yang namanya pertambangan tuh di sana. Di sekitar kegiatan wisata bahari dan perikanan tradisional gitu loh. Kayak aktivitas pertambangan loh. Kamu tahu kan pastinya. Nah, kini menjadi isu lah, menjadi isu utama di Raja Ampat, khususnya di Pulau GAG dan sekitarnya loh. Kayak ada pertambangan yang dilakukan oleh PT GAG Nikal. Nah, perkembangannya di sana tuh infrastruktur tambang di sana tuh seperti ada seperti jalan, pelabuhan sekitar situ tuh ada, dan ada fasilitas penunjang dan ekspansi pariwisata tanpa regulasi dan ketat. Beberapa wilayah di sana mulai mengalami tekanan lingkungan gitu loh. Kayak akibat ada pengunjung berlebihan mungkin, tapi dari semua itu sih yang paling parah sih dari pertambangan ini loh. Jadi kayak ada perusakan lingkungan kayak itu dia nambang-nambang gitu, nah terus ada limbahnya juga tuh pastinya. Tapi dari itu semua sih kalau dilihat kegunaan nikel tuh banyak. Ini ambil contoh kayak sebelum contohnya sih aku jelasin. Nikel itu semacam logam penting untuk sebagai bahan apa ya, seperti kita tahu tuh bahannya apa ya, aku lupa juga sih, kamu tahu nggak? Apa itu? Nikel. Ya, nikel. Ya, nikel itu salah satu produksi penting bagi Indonesia, dan nikel itu bisa dibuat menjadi olahan-olahan seperti baterai yang digunakan pada mobil-mobil Tesla yang di Amerika. Makanya waktu pas di zaman Pak Jokowi itu kan sempat terjadi pemberhentian, bukan pemberhentian tapi pengurangan ekspor nikel, yang membuat banyak warga negara-negara barat itu terus mendesak Indonesia agar eh, ekspor nikel dari Indonesia ke impor nikel dari Indonesia ke negara lain itu tetap stabil. Tapi dari situ sendiri Indonesia mengalami kerugian yang sudah besar, yang sangat besar ya kan, apalagi salah satu penghasilan terbesar di Indonesia itu nikel, ya Iya, kan. iya. Tapi kita juga tahu lagi itu sebagai bahan baterai utama kendaraan listrik kayak ponsel dan ponsel juga, dan komponen baja tahan karat loh, dia stainless steel lah bisa dibilang. Nah, sebagai Iya, industri energi baru yang terbarukan. Tapi meskipun itu, nikel berperan besar tuh mendukung transisi energi hijau dunia sebagai proses dunia, sebagai transisi energi dunia.
tapi ada proses penambangannya yang sering kali terjadi yang di lingkungan ini menjadi tidak ramah gitu loh di sana, terutama di yang dilakukan di kawasan yang sensitif seperti Raja Ampat. Tapi itu dari semua tapi yang ada pemimpinnya juga tuh, kayak yang memimpin aktivitas ini loh di kegiatannya tuh di tambang Raja Ampat. Yang pimpin tuh kayak seperti ada PT-PT ini lah, kayak ada PT GAG Nikel, Harita Group lah sebagai pelaksana utamanya. Ada juga dari pemerintah daerah dan pusat sebagai yang memberikan izin operasionalnya, yang ada seperti ada Kementerian EISDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengawas kebijakan saja. Namun, pengawasan tersebut, kegiatan ini sering terjadi kali ada kelemahannya. Beberapa itu termasuk ada Komnas HAM dan Greenpeace yang telah mengingatkan bahwa aktivitas tambang yang terjadi di Raja Ampat berpotensi melanggar hak masyarakat adat dan lingkungan hidup yang sehat di sekitar situ. Tapi itu untuk ini aja, yang pihak-pihak yang itu yang gak setuju aja sih. Cuma untuk kasusnya sih masih jalan aja sih, masih jalan mereka. Jadi walaupun saya ditegur sama Pihak Komnas HAM sama Kementerian Lingkungan Hidup, itu ya, mereka tetap masih ngelakuin. iya masih, ternyata masih. Kukira udah berhenti juga di sana, ternyata masih lanjut. Jadi kayak manusia ini sangat-sangat egois ya soalnya. Waduh, demi uang juga Walaupun sih. mereka tahu itu dapat merusak lingkungan secara permanen, tapi tetap dilakuin. Jadi pemerintah ini belum ada apa? Ada apa tuh? Ada tindakan atau emang sudah ada tapi masih tetap dilakuin sama Iya. oknum dari PT tersebut. Iya, masih ada. Ternyata masih gerak. Kukira udah berhenti, cuma nggak kesorot aja sama media-medianya. Tapi media nggak ada yang meliput ya, apalagi sampai berita internasional nggak ada masuk TV juga. Iya, nggak ada sama sekali. Aku lihat tuh nggak ada tuh semuanya. Kebanyakan berita-berita gosip lah sama tentang artis-artis lah paling kebanyakan ya. Tapi dari itu semua, Paling tentang Jule. ya itu sudah, itu udah mulai redup sih gue lihat. Tapi pembahasan kita nih tentang krisis lingkungan aja sih dari sananya, bukan masalah artis. Oke, lanjut. Kamu tau lah dampak-dampaknya lah, pasti ada lah. Iya. Ini aku sebut. Fauna di Raja Ampat pasti lagi nggak baik banget sekarang ya. Iya, lagi rusak dia. Jadi nggak tau lah bagaimana cara nanganinnya. Cuma dari itu semua sih dampaknya ada lah pasti ya. Kayak sedimentar dan kekurangan air laut loh. Kamu tau lah pasti efek dari limbah tambang pasti kena airnya tuh. Iya, itu pasti merusak sih lingkungan perairan dekat dekat situ lah. Iya, kena. Emang kena semua tuh. Karena apa ya, limbah itulah, limbah tambang pasti ada lah tuh. Serpihan kecil yang masuk ke laut. Mungkin kemungkinan besar tuh airnya. Jadi menurutmu kita sebagai mahasiswa nih, ya, kita sebagai orang yang jauh dari tempat Raja Ampat itu, hal yang kita lakukan apa? Bersuara. Itu salah satunya. Iya, itu salah satunya. Kalau terus juga selain itu ada hal apa lagi itu yang bisa kita lakuin? Nggak terlalu banyak sih, soalnya kan seperti kita tahu tuh Raja Ampat tuh jauh ya. Kita juga nggak bisa boykot atau kayak kasih unjuk suara kayak apa ya, demo lah, cuma nggak bisa tuh, jauh kan. Iya, kita nggak bisa, tapi kita bisa bersuara lewat sosial media. Iya, kan? Bersuara sosial media, cuma belum tentu juga didengar ya. Jadi kita paling mereka tutup telinga. Iya, bener banget. Tapi jangan gitu juga, pasti ada lah yang denger tuh. Cuma belum aja kesampaian. Jadi untuk menurutku sarannya sih untuk bagi pemerintah ya, untuk menghentikan eksploitasi tambang lah di kawasan konservasi gitu tuh, dengan memperkuat regulasi AMDAL.
Dan juga untuk bagi pemerintah wajib menerapkan untuk laut dan menerapkan kearifan lokalnya seperti sesi laut dan melaporkan kerusakan lingkungan. Cuma nggak tahu ya di ini dilakukan apa kagak. Dan bagi wisatawan yang berwisata secara bertanggung jawab tidak membuang sampah lah, biar nggak jadi salah satu aja, dan menghormati ekosistem lautnya. Dan untuk bagi mahasiswanya lah untuk melakukan penelitian secara penyeluruhan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dengan cara apa ya, kita kasih apa ya saran-saran lah sama kalau kalian mahasiswa yang ada di Papua sana lah ya kan. Jadi aku harap biar orang sana itu sadar-sadar aja lah, takutnya keindahan ini dirusak oleh yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Keindahan itu harus dinikmati bukan dirusak. Baik, itu menurut saya sih itu saja sih. Untuk sebagai penutupannya, krisis lingkungan di Raja Ampat adalah sebagai contoh bagaimana aktivitas manusia yang tak terkendali dapat mengancam surga alam terakhir di bumi. Dengan menjaga Raja Ampat bukan hanya tanggung jawab masyarakat Papua, tapi juga sebagai tanggung jawab kita sebagai generasi yang Gen Z lah, dan pendatangnya nanti masih bisa untuk menikmati lah keindahan laut dan budaya yang luar biasa ini. Baik sih. Melestarikan ya. Yap. Melestarikan. Oke. Untuk pembahasan podcast kami ini sih sampai segini aja dulu ya. Dengan hormat atau ini sih nggak terlalu banyak lah ya, kenapa aja yang audiens kami juga nggak terlalu jago. Apa aja. Jadi Ya, kita seadanya aja ya, walaupun terhalang komunikasi. Iya. Tapi tetap kita lakukan secara profesional. Ya. Oke. Di akhir kalimat jika ada yang kurang atau yang kurang enak atau yang enggak menurut ibu agak celemotan, kami memohon maaf karena saya sendiri juga lagi kurang enak badan. Ya MJ ya. Iya, nggak apa-apa. Makasih banyak sudah jadi partner saya untuk tugas ini. Yeah. Thanks. You're welcome.